Saya akan bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-ayati. Bisa dibaca ayatnya semuanya? Hah? Bisa dibaca ayatnya semua? Ada situ antum? Tidak ada. Baik. Qala asy-syarih asy-syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, ta'alau ay halummu wa aqbilu. Marilah, kemarilah dan terimalah. Atlu yaitu uqassisu alaikum wa ukhbirukum. Saya akan menceritakan kepada kalian dan mengabarkan kepada kalian. Ada yang dua shotnya ini? Atau satu? Akussu? Kosso yakussu? Hah? Dua semua? Apa? Apa fiilnya? Apa artinya qasas? Hah? Baik. Diberi saya dicek. Di sini atlu aku bacakan, artinya saya ceritakan dan khabarkan kepada kalian. Coba lihat. Qul ta'alau. Katakan Muhammad, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'alau. Kemarilah kalian, halummu wa aqbilu. Kemari. Ya, datang. Atlu, apa ini atlu? Jawaban dari talab. Ingat pelajaran dari Rasulullah? Atlu, marfu' mansub majazum. Majazum. Wawunya hilang. Majazum bihasfil waw, hasfi harfil illah. Kenapa? Itu tadi jawaban dari talab. Ta'alau kemari, atr. Kemarilah kalian, maka aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah Rabb kalian haramkan atas kalian. Bisa dipahami? Sama wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sama. Ud'uni amr. Ya, ud'uni amr. Astajib jawaban dari talab tersebut, majazum. Terus Harrama ay al-haramul mamnu'u minhu. baik. Sesuatu yang haram yang dilarang darinya. Aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Al-haram artinya al-mamnu' minhu. Sesuatu yang kita dilarang darinya. Apa itu al-haram? Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Al-haram yaitu apa yang pelakunya diberi hukuman dan orang yang meninggalkannya diberi pahala. Baik. Perkara yang haram, orang yang melakukannya berhak mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hukum di dunia, alam barzah atau di akhirat. Ini pelaku perkara haram, fa'ilnya. Kalau kita tinggalkan, yusabu, kita akan diberi pahala. Kita tinggalkan perkara yang haram, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa ya. Kita tinggalkan perkara-perkara yang haram, walaupun kita diam-diam saja dapat pahala. Ya, diam-diam. Banyak perkara yang bisa kita lakukan dari perkara yang haram, tapi kita tinggalkan. Kita diam-diam, baring-baring. Ya, kita tidak begini, kita tinggalkan. Lillahi ta'ala. Maka itu mendapatkan pahala. Apalagi ketika ada peluang, ya, ada kesempatan, ya, tapi tetap kita tinggalkan. Ya, kita di kapsul di atas sendiri, ada HP. Nah, kita bisa ini, bisa itu, tapi kita tinggalkan karena Allah, takut karena Allah, kepada Allah. Ya, dapat pahala. Apalagi ada yang goda, ada temannya, ya, ayo kita begini, ayo lihat ini. Ya. Ya ada ini baru ini. Ya. Baik. Kita tinggalkan karena Allah, dapat pahala. Itu perkara yang haram. Jadi pelakunya mendapatkan hukuman, berhak mendapatkan hukuman, dan
orang yang meninggalkannya dapat pahala. Terus Al-ayati ay ila akhiril ayati tsalasi min suratil an'am, yaitu hingga akhir ayat yang ketiga dari surah Al-An'am. Min qawlihi qul ta'alau, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ini bukan akhir ayat yang ketiga, sampai akhir 3 ayat. Ayat salas 3 ayat. 151, 152, 153. Ini al-ayat 3 ayat yang dimaksud. 151, 152, 153 dari surah Al-An'am. Itu min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Qul ta'alau. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau ila qawlihi fi khatamil ayati tsalisati, hingga firman Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat yang ketiga. Iya, jadi bedakan salas dan salisah. Beda ya? Salas dan salisah. Terus Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. ini akhir ayat yang ketiga. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, ta'qilun, tadhakkarun, tattaqun. Itu urutannya. Demikian itu demikian itu bagi kalian Allah Subhanahu wa taala, demikian itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah. Mana ayat secara global, ya'murullahu nabiyyahu ay yaqula li haula'il musyrikin alladhi 'abadu ghairallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada kaum musyrikin ini yang mana mereka itu beribadah kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam, dan mereka membunuh anak-anak mereka untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Fa'alu dzalika bi araihim wa taswilis syaitani lahum. Mereka melakukan hal tersebut karena pemikiran-pemikiran mereka dan tipu daya syaitan. Ini sampai titik 2 sini. Ya, ini baru Allah perintah nabinya untuk mengatakan kepada mereka halum wa akussu. Ini saya katakan tadi. Mungkin shotnya cuma satu. Di sini satu ya, akussu. Ya, mengisahkan. Ya. Bisa? Akussu kalau dia majazum. Akussu alaikum. Ma harrama. Bisa dipahami ya? Jadi ini sifat mereka, orang-orang musyrikin alladzina abadu ghairallah. Sifat mereka itu beribadah, menyembah kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari rezeki. Wa qatalu auladahum, dan mereka membunuh anak-anak mereka. Taqarruban lil asnam, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Bisa dipahami? Jadi mereka membunuh anak-anak itu ada 3. Mereka membunuh anak-anak mereka itu 3 bentuk. Yang pertama, mereka membunuh anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan yang lahir. Kenapa? Karena malu. Ini yang banyak kita pahami. Yang kedua, mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya, ayyu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi menjawab dengan jawaban apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah, melakukan kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, padahal Allah yang ciptakan kamu. Qultu summa ay, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Dosa besar setelahnya. Qala anta qatula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Nah, ini akan disebutkan nanti dalam ayat 151. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, takut tidak bisa kasih makan. Ini yang kedua. Yang ketiga ini, membunuh anak
karena taqarrub, mendekatkan diri kepada berhala. Ini juga disebutkan dalam surah Al-An'am, ayat-ayat sebelumnya. Jadi 3 ya, mereka orang-orang musyrikin membunuh anak itu 3. Yang pertama membunuh bayi-bayi perempuan, itu karena takut malu. Yang kedua membunuh anak-anak laki-laki ataupun perempuan karena takut akan makan bersamanya, takut miskin. Di surah Al-Isra dikatakan khasyata imlak. Ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Karena bukan kita yang kasih rezeki kepada mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak anak-anak yatim. Ya, kalau orang Indonesia bilang yatim piatu, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Bisa hidup azlan? Oh, bahkan jadi tolok. Ya, besar warnanya, gemuk. Padahal tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kenapa? Rezeki bukan dari orang tua, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua sudah meninggal, kakek nenek sudah meninggal, tidak ada keluarga, bisa hidup orang. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ayatnya nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki kepada kalian dan mereka. Membunuh anak yang ketiga ini. Qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Lupa ayatnya di surah Al-An'am, di ayat sebelumnya. Beberapa ayat sebelumnya ya. Bisa dilihat. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin. Ini dalam surah Al-An'am ayat 140. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Ini mereka membunuh anak-anak mereka sebagai bentuk pendekatan diri kepada berhala-berhala mereka. Fa'alu dzalika bi ara'ihim wa taswilish syaitani lahum. Yang mana mereka melakukan semua ini karena semata pendapat-pendapat mereka, akal-akalannya mereka, wa taswilish syaitani lahum, dan ya rayuan syaitan kepada mereka. Syaitan menghiasi-hiasi, yang membujuk mereka, merayu mereka untuk melakukan. Apa Allah perintahkan untuk dikatakan kepada mereka? Halummu aqussa alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum. Kemarilah, aku akan mengisahkan kepada kalian apa yang pencipta dan penguasa kalian haramkan. Tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan. Ya, apa yang pencipta dan penguasa kalian haramkan dengan pengharaman yang hak, yang benar, bukan terkaan ataupun sangkaan. Ya, takharrus kira-kira. Takharrus kira-kira. Kayaknya. Dhannan, sangkaan. Ya. Ini pengharamannya haqqan, pasti, tegas, jelas. Bukan kira-kira. Bukan sangkaan, kayaknya. Bal biwahyin minhu. Bahkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amrin min indihi, dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fima wassakum bihi fi hadhil wasayil ashri. Wassakum bihi fi hadhil wasayil ashri. Dan demikian itu pada apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya pada wasiat yang 10 ini. Ya, wasiatkan kepada kalian pada wasiat yang 10 ini. Ini dikatakan ayat yang berisi tentang 10 wasiat. Ini surah Al-An'am. Di surah An-Nisa ayat yang berisi tentang 10 hak. Ayatul huquqil asyarah. Kalau ini wasiat. Kalau ini An-Nisa itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junbi was sahibi bil jambi wa manis sabili wa ma malakat. Ya, apa aja sambungannya? Ya, 10 ya. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junbi was sahibi bil jambi wa manis sabili. Apa lanjutannya? Wa ma malakat aymanukum. Enggak. Baik. Ini 10 hak. Sini wasiat yang 10. Apa itu wasiat yang 10?
allati hiya, yang wasiat tersebut adalah awalan wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa hadza nahyun 'anil syirki umuman. Dan ini adalah larangan dari berbuat kesyirikan secara umum. Fasyamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka larangan ini mencakup seluruh orang yang melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun dari jenis-jenis yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadati. Dan larangan ini mencakup seluruh orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah dari jenis-jenis ibadah. Baik. Jadi tadi caca ya, wa ma malakat aymanukum. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu 10 hak di surah Nisa. Ini 10 wasiat. Yang pertama awalan wasakum, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'an. Kalian tidak berbuat kesyirikan kepada Allah syai'an, dengan sesuatu apapun, sedikit pun. Nah, syai'an apa ini? Syai'an nakirah dalam susunan larangan. Berarti jangan ya. Hadza nahyun 'anil syirki umuman. Ini kata Syekh larangan dari kesyirikan secara umum. Kenapa bisa? Itu tadi dalilnya nakirah dalam susunan larangan. Fasyamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka ini mencakup, larangan ini mencakup semua orang musyrik ya, dari seluruh macam yang disembah selain Allah. Ini kalau ditinjau dari sembahannya, ma'budatnya. Oleh karena itu kita biasa terjemahkan, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada siapapun selain Allah. Tidak ada perkecualian. Mau nabi, mau rasul, malaikat, orang soleh, wali, bebatuan, pepohonan, jin, penghuni ini, penghuni itu. Ya. Nah ini. Dari sisi ma'budatnya. Siapapun dia yang disembah. Ya. Walaupun dia nabi, rasul, malaikat, tetap tidak boleh. Ini mencakup. Ya. Seluruhnya. Yang kedua, wa kulla musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Ini dari sisi ibadahnya, bentuk ibadahnya. Dan mencakup semua orang musyrik dari seluruh jenis ibadah. Jadi tidak ada ibadah yang diperkecualikan. Mau salat, mau sujud, mau ruku', mau isti'anah, istighatsah, doa, nadar, dzabah. Ya, semua jenis ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Bisa dipahami? Jadi ini mencakup ya seluruhnya. Jadi kesyirikan itu kepada siapapun selain Allah dan dalam bentuk ibadah apapun. Bisa dipahami ini? Ya. Semua jenis ibadah dan kepada siapapun juga. Ini kesyirikan umum. Dalilnya apa? Syai'an nakirah dalam susunan larangan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Thaniyan wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Wasiat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar berbuat baiklah, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa tarkit taraffu'i alaihima. Yaitu dengan berbuat baik, menjaga, melindungi dan mentaati keduanya pada selain perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan mengangkat suara atas keduanya. baik. Yang kedua, wasiat yang kedua adalah wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Apa i'rabnya ihsanan?
maf'ul mutlak. Apa fungsinya? Taukid. Ya. Ini bakti kepada kedua orang tua. Bisa dipahami? Ya, tidak ada setengah-setengah, sepotong-sepotong. Ya, kadang berbakti, kadang tidak, libur dulu. Ya, ada hari ayah, hari ibu. Ya, hari ayah, hari ibu ya berbakti. Bukan hari ayah, hari ibu ya libur rong. Ya, libur dulu. Tidak ada seperti itu. Oh, hari ayah, hari ibu, hari ini, hari apa semua, hari Kamis. Ya, tidak ada hari tanpa berbakti kepada orang tua. Ustadz, kami mondok. Kami di YF mondok. Tidak ada orang tua di samping kami. Bisa tidak kita berbakti? Tetap bisa berbakti. Waktu-waktu mustajabah, kalian angkat tangan kalian berdoa. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tua kalian. Mintakan kesehatan. Ya, kesejahteraan, lancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dimudahkan urusannya. Paham ini? Diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mentauhidkan Allah. Ya, berpegang di atas sunnah Nabi SAW. Karena dia sudah ikhwah, sudah akhwat, sudah kenal dakwah, didoakan supaya istiqomah. Ini kalau masih hidup, kalau sudah meninggal, doakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lapangkan kuburnya, terangi kuburannya, dimasukkan ke dalam surga, tinggikan derajatnya. Itu bakti kita kepada orang tua. Jaga nama baiknya, ya, jaga hubungan, ya, kekerabatan. Itu bakti. Ustaz, santai Ustaz. Pondok tidak ada orang tua. Tidak seperti itu. Tetap walaupun kita jauh dari orang tua, bahkan walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita bisa berbakti kepada mereka. Jadi pahami? Bibirrihima, dengan berbuat baik kepada keduanya. Wa hifdzihima, dengan menjaga keduanya. Wa siyanatihima, dan melindungi keduanya. Wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah, dan menaati keduanya pada selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ini ya. Bagaimanapun besarnya hak kedua orang tua, hak Allah lebih besar. Coba lihat di surah Luqman, di surah Luqman ya. Apalagi satu itu? Surah mana? Taib. Kalau orang tua kita suruh kita kufur, fala tuti'huma. Jangan taat. Ya. Orang tua suruh kita maksiat, kita kufur kepada Allah, murtad dari agama Islam kalau mereka non muslim. Ya, suruh kita melakukan kesyirikan, ya. Ya, suruh melakukan bid'ah, apa? Fala tuti'huma. Jangan engkau taat kepada keduanya. Ustaz, berarti boleh patatoai sama orang tua. Apa kata Allah selanjutnya? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita berbuat baik. Tetap wajib berbakti kepada orang tua walaupun dia musyrik, kafir, pelaku bid'ah, pelaku maksiat, tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang. Tapi ketika dia memerintah kita melakukan dosa, maksiat, tidak boleh taat. Bisa paham ini? Iya. Bahkan ketika mereka kafir, musyrik, non muslim, mereka pelaku maksiat, pelaku bid'ah, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bakti kita. Ya, dengan bakti kita, akhlak kita kepada orang tua tersebut, kita harapkan itu menjadi sebab mereka menerima hidayah. Paham ini? Oh, kafir je saya Ustaz, saya punya orang tua kafir. Tetap berbakti, berbuat baik. Kita punya niat jauh, cita-cita tinggi apa itu? Semoga dengan bakti ini terbuka hatinya, dilapangkan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam. Tapi coba lihat, ya, dia sudah kafir, ya, musyrik, kita patatoai, ya, kurang ajar sama orang tua, tambah tidak mau masuk Islam. Ya enggak, tambah tidak mau bertauhid. Kenapa? Ini anakku ini masuk pondok tambah jadi. Bisa dipahami ya? Nah, ini akhlak. Ini hak kedua orang tua. Wa tarkit tarafu'i alaihima, dan tidak merasa tinggi atau mengangkat suara terhadap keduanya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, Thalithan wa wassakum an
alla taqtulu auladakum min imlakin. Min apa sini? Min sababiyah. Wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena sebab takut miskin. Ai la ta'idu banatikum wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri. Yaitu janganlah kalian mengubur hidup-hidup putri-putri kalian dan janganlah kalian membunuh putra-putra kalian karena takut miskin. Abna ini umum ya, abna umum. Lebih umum lagi. Anak-anak kalian, ya laki-laki maupun perempuan karena takut miskin. Terus? Fa inni razikukum wa razikuhum. Maka sesungguhnya saya. Karena sesungguhnya saya adalah pemberi rezeki kepada kalian dan mereka. Ya. Allah yang memberi rezeki. Falastum tarzuqunahum bal wala tarzuquna anfusakum. Coba lihat ya, Syekh ya. Apa artinya? Bahkan maka bukanlah kalian yang memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan bukan pula kalian yang memberikan rezeki kepada diri kalian sendiri. Jangan kita sombong. Rezeki kita sendiri bukan kita yang kasih diri kita. Jangankan anak, ya. Jangankan anak. Kita sendiri kita makan, minum, rezeki kita bukan kita yang kasih diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian itu jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena imlak, karena takut miskin. Jangan kalian kubur anak-anak perempuan kalian. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Oleh sampai-sampai Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Hari ketika al-mau'udah, bayi-bayi perempuan seluruhnya su'ilat akan ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa? Atas dosa apa mereka dibunuh? Ini untuk merendahkan orang-orang yang membunuh mereka, menghinakan orang-orang yang membunuh mereka. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Ya, cuma karena mereka terlahir sebagai perempuan dibunuh. Saya paham ini? Ini kita katakan tadi tiga bentuk. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Khasyata apa Arabnya khasyata? Oh jamaah. Maf'ul li ajlih, min ajlih. Li atau min. Ya, li ajlih atau min ajlih. Alasan kenapa mereka membunuh. Dilarang, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kenapa? Fa inni razikukum wa raziku. Karena sungguh sayalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pakai nahnu yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Falastum tarzuqunahum. Kalian bukanlah orang yang memberi rezeki kepada mereka. Bahkan wala tarzuquna anfusakum. Bahkan diri kalian sendiri bukan kalian yang kasih rezeki. Bahkan diri kalian sendiri bukan kalian yang kasih rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mau uang, mau kerja tidak dapat, nol. Banyak seperti itu. Mau ini, mau itu, Allah tidak kasih. Kenapa? Memang bukan dia yang kasih dirinya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Rabi'an wa wassakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Wasiat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian mendekati kekejian yang nampak ataupun yang tersembunyi darinya. Ai al-ma'asi adh-dhahiratu wal khafiyatu, yaitu kemaksiatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik. Kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan jangan kalian mendekati al-fawahish. Ya. Jamak dan pakai alif lam. Coba lihat kata Syekh. Ai al-ma'asi. Al-fawahish artinya al-ma'asi. Maksiat seluruhnya. Al-zahiratu wal khafiyatu, yang nampak maupun tersembunyi.
Coba lihat. Ini Syekh Shalih Fauzan yang menjelaskan. Al-fawahish apa? Al-ma'asi. Al-zahiratu wal khafiyatu. Apa larangannya? Apa larangannya? Dalam ayat. Wala taqrabu. Lihat ayatnya. Ya. Jangan kalian mendekati. La nahiyah. Ya. La an-nahiyah. Jangan kalian mendekati. Jadi mendekati saja sudah dilarang. Oleh karena itu ada namanya saddud dzari'ah. Menutup pintu-pintu, celah-celah, sarana-sarana, fasilitas-fasilitas yang bisa mengantarkan kita kepada dosa. Itu dalam syariat. Kita dilarang sholat ketika terbit matahari, terbenam matahari. Ditutup pintu. Tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin. Ya. Bisa dipahami ini? Dalam perbuatan zina secara khusus, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja sudah dilarang. Ya, kita punya HP, kita punya handphone, ya, kita punya data 4G. Ya. 2 MB per detik. Nah, ini kalau bisa mengantar, hukumnya sudah haram. Pakai HP-nya sudah haram. Jangan tanya kalau sudah video call. Senyum-senyum sendiri. Ya sudah, paham ini? Ternyata di sini umum. Al-fawahish pakai alif lam. Mencakup semuanya. Al-ma'asi kullaha. Al-khafiyah wal-zahirah. Bisa dipaham? Jadi jangan dekati. Nah, ini. Ini sama dengan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Bukhari Muslim. Hadis ke-6 di Arba'in An-Nawawiyah. Paham ini? Jangan dekat-dekati batasan. Ya. Nanti repes-repes terjatuh. Ya. Ini yang keempat. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Baik. Yang kelima. Khamisan, wa wassakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Wasiat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian membunuh seorang jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk membunuhnya. Wa hiya an-nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqqi. Yaitu jiwanya seorang mukmin dan kafir mu'ahad kecuali dengan hak. Alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islamin. Ini subhanallah, ini luar biasa ini. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kalimat-kalimatnya. Coba lihat yang kelima, wa wassakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Ayatnya berbunyi wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh an-nafs. An-nafs mufrad tapi pakai alif lam. Innal insana lafi khusrin. Al-insan mufrad tapi pakai alif lam. Apa namanya alif lam? Al-istiqraqiyah, al-jinsiyah. Masuk semuanya. Allati harramallah. Jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tak boleh kita bunuh illa kecuali bil haq. Bisa dipahami? Jadi butuh kita tahu apa saja yang diharamkan untuk dibunuh. Yang kedua, siapa saja yang diperkecualikan. Ini pernah sering kita ulangi di pembahasan kitab Al-Kabair. Sebelum kita baca, saya tanya dulu kalian. Sebutkan berapa jiwa yang haram untuk dibunuh. Berapa golongan manusia? Berapa? 4. Yang pertama, jiwa seorang muslim. Yang ketiganya, yang tiga lainnya, 2, 3, 4, ini kafir. Yang pertama jiwa seorang muslim. Yang kedua, kafir dzim. Yang kedua, kafir mu'ahad. Yang ketiga, keempat, musta'min atau musta'man. Ini tidak boleh dibunuh, haram. Allati harramallah. Jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi haram untuk ditumpahkan darahnya. Bisa dipahami? Illa bil haq, kecuali dengan
Ah, apa yang diperkecualikan boleh dibunuh? La yahillu damum mri'im muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari tiga perkara. Hadis Ibnu Mas'ud, Bukhari Muslim. Hadis ke-14 ya Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama, as-sayyibu zani. Orang sudah menikah dengan nikah syar'i, sah secara syariat, kemudian dia berzina. Walaupun dia muslim. Apa hukumnya? Rajam. Rajam diapai? Dibunuh, tapi dengan batu. Haram asalnya, tapi diperkecualikan. Illa bi ihda salas. La yahillu dami muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari tiga. Yang pertama, ya, seorang sudah nikah dengan nikah syar'i, laki-laki maupun perempuan, kemudian berzina. Ini mengerikan, coba lihat. Tersebar perzinahan luar biasa ke sana kemari karena hukuman ini tidak diterapkan. Coba lihat. Paham ini? Orang kalau KTP menikah, status menikah, berzina, sudah diadili, selesai, rajam. 1 kali, 2 kali, gak pakai. Paham ini? Orang berpikir. Yang kedua, wan nafsu bin nafs. Jiwa dibalas dengan jiwa. Oh ini. Kenapa banyak pembunuhan? Orang sedikit-sedikit gorok, orang sedikit tobok, begal, bunuh, mati. Dalam Islam, jiwa dibalas dengan jiwa. Ahli waris tidak setuju. Tidak, kami tuntut darahnya. Tidak ada pilihan lain kecuali hukum mati. Dia membunuh, dia dibunuh. 1, 2 kali. Noboi, mati, tangkap, adili, putuskan, bunuh, mati gitu. Bisa paham ini? Yang ketiga, oh jamaah, kasih besar-besar sedikit suaranya. Wattariku lidini. Orang yang meninggalkan agamanya. Yang mana kalau dia sudah begini berarti al-mufarikul jamaah. Berarti dia sudah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Coba lihat. Ini sifat. Ya. Tidak ada wawunya toh? Wattariku lidini al-mufariku lil jamaah. Dan al-mufariku sifat dari at-tarik. Orang yang murtad. Dia murtad, keluar dari agama Islam, ditangkap, dinasihati, suruh Islam kembali, masuk Islam kembali, tidak mau. Pengadilan putuskan. Bisa? Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari Islam, bunuh dia. Ini semua urusannya siapa? Pemerintah. Bukan urusannya Ahmad. Ya. Urusannya Fajrin, bukan. Urusan pemerintah. Kalau pemerintah terapkan, alhamdulillah. Kalau kita tidak terapkan, tidak boleh kita main hakim sendiri. Oh saya Ustaz, saya bos, tolok di kampung. Ada orang berzina sudah menikah dengan nikah syar'i, saya rajam. Bodoh namanya. Ya, paham ini? Itu namanya bodoh. Ya, tidak paham agama. Agama bukan hanya semangat. Mikir kok. Paham ini? Cukup dulu ya, 5 dulu ya. Kita baca. Khamisan wa wassakum alla taqtulun nafsan allati harramallahu qatlaha. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Ini tadi ada berapa? Ada 4. Wahya an-nafsul mu'minah, jiwa seorang mukmin. Ini muslim yang kita sebutkan tadi. Wal muahadatu, kafir muahad. Masuk zimmi dan musta'min. Illa bil haq, kecuali dengan hak. Nah, ini koma coba antum hapus. Jadinya gimana? Illa bil haqqil ladzi yubihu qatlah. Coba antum hapus komanya. Nyambung? Ya, illa bil haqq alladzi yubihu qatlaha.
kecuali dengan hak yang membolehkan kita untuk membunuh jiwa yang tadi asalnya diharamkan. Min qisasin, berupa qisas. Wan nafsu bin nafsi. Au zinan ba'da ihsanun. As-sayyibuz zani. Au riddatin ba'da islamin. Wat tariku lidini. Hafal itu, hafal. Hafal hadisnya. Ya. Kalau saya bilang hafal arba'in an-nawawiyah. Hafal semua itu. Ini hadis ke-14. Hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. La yahillu damu mur'in muslimin illa bi ihda salas. Hafal itu. Antum hafal mudah antum pahami. Qisas wan nafsu bin nafs. Zinan ba'd ihsan was sayyibuz zani. As-sayyibuz zani. Riddatin ba'da Islam wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ini beliau ambil dari hadis. Sama dengan hadis. Bisa dipahami? Baik. Adapun tadi 4 itu, 4 yang diharamkan untuk dibunuh ini istiqra', tatabbu'. Para ulama meneliti dalil-dalil, ternyata kesimpulannya ada 4 jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Muslim 1, 3 kafir, zimmi, mu'ahad dan musta'min. Bisa paham ini? Baik. Oleh karena itu konyol kalau kita halalkan darahnya kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, konyol, bodoh. Iya. Oh ini Islam, jihad. Jihad dari mana? Dari kanal. Betul. Itu kebodohan, kekonyolan. Ya. Coba antum, coba lihat. Mana dalilnya? Orang-orang Yahudi, 3 kabilah besar, Bani Quraidah, Qainuqa, dan Banu Nadir, hidup di kota Madinah, pinggir-pinggir kota Madinah. Aman mereka. Kenapa mereka terusir? Itu karena pengkhianatan mereka, bukan karena kaum muslimin zalimi. Tidak ada cerita ada sahabat yang pergi sana kampungnya Banu Nadir dia pi tobo pi ada orang tidak perang. Iya, kecuali jihad baru asli. Ini orang aman-aman bikin bom, lapop misalnya. Jadi pahami ini kebodohan dan kekonyolan. Nanti insya Allah kita lanjut ya. 6, 7, 8, 9, 10. Sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini antum dilihat ayatnya, ayat 151, 152, 153 di surah Al-An'am. Kalau bisa hafal ayatnya ya. Ini juga pelajaran Al-Mulakhas ini. Ini kan lambat ya, lambat. Tolong dihafal kitab tauhidnya. Kitab tauhidnya dihafal. Ya, kalian sudah besar, bakumis, bajanggo, sudah dewasa, tidak usah ditanya-tanya lagi, hafal sendiri. Ya, bisa pahami? Murid tasmi sudah besar ya, kalian baku atur sendiri. Ya, saling tasmi satu sama lain. Ya, bisa dibikin kelompok-kelompoknya ya, Aslan. Ya, pikir saja mereka yang jalankan. Ya, atur bagaimana sistemnya, hafal. Ini hafal ini, nanti pelan-pelan. Sedikit saja ini 1 ayat. 3 ayat ya. 3 ayat. Ya hafal ayatnya. 151 sampai 153. 153. Gimana Abdullah? Setuju? Insyaallah ya. Baik. Itu beda antum hafal dengan tidak beda. Beda. Coba dulu lah. Coba dulu. Beda. Antum hafal dengan tidak beda. Bisa? Baik. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.